Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Semoga sahabat botanika semua diberi kesehatan dan juga rezeki yang banyak ya. Amin. Dan untuk kali ini kita mau share untuk sahabat botanika tentang bibit kita. Kita menawarkan untuk bibit kita bibit alpukat. Bibit alpukat yang sudah kita kembangkan, salah satunya itu dari jenis-jenis yang di luar musim, seperti halnya alpukat roro, alpukat peluang, alpukat aligator, alpukat kahyangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk kali ini, tahun ini kita sedikit cerita saja sebelum kita menerangkan tentang apakah benar kita kirim ataukah tidak, apakah ini ya pokoknya bukti-buktinya ya. Kita langsung saja lihat untuk indukannya dulu. Ini langsung saja di depan rumah, belakang rumah. Tapi ada lahan kita yang memang itu mempunyai alpukat yang sudah berbunga ataupun berbuah. Ya, ini salah satunya di sini adalah alpukat peluang yang memang dulu kita kembangkan peluang agak banyak ya. Jadi yang kita share itu kebanyakan itu peluang. Roro pun ada sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir juga. Ini untuk alpukatnya valid atau enggak valid ya. Dan untuk yang packingannya, nah seperti ini. Jadi terkadang itu kekhawatiran untuk sahabat botanikal itu yang mengurangi media tanah, sedangkan sahabat botanikal itu masih awam. Nah itu bisa menimbulkan kesetresan. Kita seringkali menerangkan tentang jangan mengurangi media tanah, jangan sampai media tanahnya pecah. Nah itu memang resikonya tinggi ya, resikonya tinggi, apalagi saat musim penghujan terus kita packing, terus kita kita kirim. Nah seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas yang di sini. Salah satunya ini adalah alpukat yang kita packing itu dari jenis peluang, ada juga jenis kahyangan dan roro. Nah salah satunya ini adalah packingannya seperti ini. Ini kita packing kayu seperti halnya ini. Nah, kita bungkus dengan plastik wraps ya. Jadi untuk plastik pengiriman, dan nanti kita kasih alamat. Nah, ini satu ya, satu lokasi. Jadi kita kasih nomor 1 dan 2. Nah, untuk bibitnya seperti apa? Ya seperti ini. Salah satunya contoh. Nah, ini yang sudah dipesan juga. Nanti misalnya sahabat botanikal ini mau memesan, nah nanti kita kasih foto, biasanya kasih foto dengan keterangan sekian, misalnya diameter batang sekian, tingginya sekian, terus polybagnya sekian. Nah itu kita akan terangkan semua ya, dan kayak gimana nanti biar tidak seperti beli kucing di dalam karung kan gitu. Nah kembali lagi untuk packingannya ya, packingannya seperti ini. Packingan kayu nanti kita tumpuk. Nah kalau misalnya ada pertanyaan apakah tidak masalah untuk penumpukan kayak gini, tidak masalah, asalkan media tanah tidak terlalu basah. Satu, mudah, kalau basah itu pasti mudah pecah ya. Terlalu basah maksudnya ya, bukan basah terus nyep-nyep, enggak, tapi terlalu basah itu nanti media tanah bisa pecah. Penumpukan juga harus hati-hati. Kita bungkus juga, yang kenapa kok kita bungkus dengan plastik sini, biar nanti tanahnya tidak keluar dari media tanahnya ataupun membuat pecahnya. Soalnya kan kalau pengiriman pasti diginiin ya. Nah ini kayak gini. Nah kalau kayak gitu ini aman, tenang aja. Dan untuk kayunya ya jelas nih, kita packing kayu kayak gini biar nanti daunnya ataupun tangkainya yang ada di dalam tidak rusak. Kalau rusak ya bahaya juga ya. Nah, dan untuk ya pasti ya untuk locknya kayak gimana ya, ini kita menggunakan solasi untuk locknya, jadi ini tidak akan move. Nah nanti kita kasih tanda, misalnya ini mau ditidurkan ya, ini nanti kita kasih tanda panah di mana lokasinya, untuk datarnya kayak gimana. Nah ini kan ada salah satu yang menonjol, maaf. Nah ini kan menonjol nih, dan ini tidak menonjol. Nah berarti ini yang bawah bisa ditidurkan. Nah nanti kita kasih tanda panah yang di sini. Nah biar intinya tahu bahwasanya
kalau misalnya mau ditidurkan, ini lokasinya di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita menggunakan JNT Cargo ya untuk pengiriman ya. Jadi JNT Cargo, misalnya ada delay atau apa, tinggal sahabat botanika laporan ke kami, nanti kami cekkan semuanya. Jadi hanya menunggu saja konfirmasi kami dan nanti kami cekkan semua. Nah, untuk bibit-bibitnya sudah jelas ya, ini yang tidak valid kita tinggalkan ya, dan tidak valid kita tinggalkan. Seperti apa sih bibitnya? Untuk SAP 034 ada juga, untuk kahyangan ada juga. Jadi terkadang sahabat botanikal itu takut ya, takut untuk jenisnya. Ya memang ada yang beredar itu palsu. Untuk sahabat botanikal ada yang beredar palsu. Beredar palsunya yaitu tadi, yang beredar palsu itu dari jenis apukat Avozilla. Yang di Indonesia itu ternyata tidak ada yang benar. Soalnya Avozilla itu gede, nanti kulit-kulitannya seperti khas ya, jadi membintol-bintol seperti itu. Dan ini ada juga yang tanya, ini apukat ini Red Vietnam ya. Untuk sekedar info saja, untuk Red Vietnam yang kita punya terkadang ada lokasi-lokasi yang teduh. Lokasi-lokasi yang teduh itu nanti daun mudanya tidak akan merah seperti ini. Nah, ini lokasi-lokasi panas pasti merah. Tapi sedangkan kalau lokasi-lokasi yang kurang sinar matahari pasti akan hijau. Nah, kalau yang ini kenapa kok hijau? Ya ini memang jenisnya, ini jenis dari SAP 034. Ya, SAP 034 itu kalau ciri khasnya itu kayak agak berbulu sedikit ya. Dan juga untuk terubusan itu tidak merah meskipun di lokasi yang panas seperti ini. Nah, ini dari SAP 034 ini pokoknya apukat-apukat yang panjang tapi berminyak ya, berminyak. Jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya tertarik, ini patut untuk dibudidayakan, tapi memang perlu perlu tahu tentang pemasaran. Dan ini memang saya akuin belum terbukti untuk pemasarannya di Indonesia, sedangkan di negaranya ini sangat terkenal ya, yang SAP 034 karena dari segi rasa. Untuk kedepannya kami hanya memprediksi ya, bahwasanya orang pasti akan cari untuk rasanya daripada bentukannya. Nah, seperti itu. Ini perlu uji coba lagi untuk market. Kalau untuk produktivitas bagus. Ini kalau yang ini untuk sahabat botanikal, kalau misalnya mau dikembangkan silahkan, tapi jangan banyak-banyak juga. Kami pun menyambung tidak banyak juga sih, karena tahu soal kualitas dari si buah yang kurang kuning ya. Ini dari Red Vietnam dan agak berair juga sih ya. Oke, lanjut lagi. Untuk yang ini yang kita kirim, nanti JNT akan datang ke lokasinya kami. Nanti kita kasih alamat juga ya, alamat di sini untuk nanti keterangan untuk pengiriman. Dan jadi jangan khawatir untuk sahabat botanikal apakah bibitnya itu memang kita kirim. Ya jelas kita kirim. Jelas kita kirim ya. Kalau nggak kita kirim, masa ya pasti ada komenan-komenan buruk yang ada di YouTube. Silahkan dicek saja. Oke, dan ini ada juga bibit yang besaran. Terkadang juga kita trouble-nya di sini ya. Nah, kita kirim ternyata ada ini, ada masalah di batang, yaitu dari serangga yang memakan dari batang. Nah, ini kita tidak jadi kirim soalnya penyakitan. Jadi kita juga coba kontrol, tapi terkadang juga lolos juga sih. Tapi ya nanti penanganannya gampang ya, penanganannya gampang, tidak sulit. Nah, ini lagi pengecoran juga. Kalau misalnya sahabat botanikal memang membutuhkan. Nah, ini lagi pengecoran. Yang mana pengecoran tersebut ini sedang pentil atau bakalan buah sedang ada. Bisa dilihat sahabat botanikal ya.
Di sana ada ya, apa lagi ada di sini, ada yang biar bisa lihat ya sahabat petani. Nah ini tadi ada yang sudah besar, terus ada yang masih kecil. Nah itu dari bukti kegenjahan dari di luar musim ya. Ini lagi pengecoran aja biar nanti buahnya itu bisa mempertahankan ya. Kadang-kadang kalau terlalu kering dia akan merontokkan dari si buahnya. Untuk perawatannya gimana? Mudah ya, mudah, tidak sulit. Jadi ini suatu bukti juga. Ini pembibitannya kami, dan ada lagi nih bibit-bibitnya kami bisa dilihat sahabat botanikal. Jadi tidak usah khawatir. Kok berisik kamu? Udah. Ini SAP 034 Apukat Roro Subaka, dan masih banyak lagi bibit-bibit kita yang lainnya. Kalau misalnya memang mau borongan boleh ya, harganya khusus. Dan untuk yang ini ya, ini seringkali kita bilang ini sangat kita rekomendasikan ya, kita rekomendasikan. Kenapa? Buahnya menggerombol, tapi tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, kayak ibaratnya dipukul sama rata dalam satu tangkai. Nah, karena menggerombol. Ya, dan untuk Apukat Roro Subaka ada juga ya yang kisaran 80 cm, 85, ada yang 80 cm, ada yang 70 cm, tapi yang jelas diameter batang kisaran 1 cm dan sambungannya kisaran 45 cm ya. Nah, seperti ini. Ya, bisa dilihat ya sahabat botanikal ya. Nah, semisal tertarik untuk membelinya, silakan kontak kami yang ada di bawah sini. Ini ada alamat, ada nomor WhatsApp juga. Ya, WhatsApp juga ya. Jadi untuk WhatsApp bisa langsung di read aja, langsung diketik aja ya. Jadi mau pesan apa, nanti kita proses ya. Nanti kita proses dan kita cek kan untuk ongkirnya, karena memang untuk ongkir beda daerah, beda jumlah atau rupiahnya yang perlu dibayar, karena memang kalau di luar Jawa ya lebih mahal. Ini Apukat Roro Subaka juga ada nih. Nah, Roro Subaka ini kebanyakan kita ngambangi Roro Subaka. Ada Yellow Vietnam juga di sini, ada Yellow Vietnam. Nah ini valid, Yellow Vietnam valid. Ada Kuba juga valid. Terus ada lagi, sebetulnya banyak sampai lupa ini oh ini kok lupa saya. Kelut. Nah, kelut ada peluang juga. Nah, pokoknya ada ya. Tanbik juga ada. Misalnya tanbik memerlukan tanbik, kita ada. Langsung saja dilihat ya. Nah, ini tanbiknya yang besar. Ini tanbik yang besar ya. Untuk ukuran batang kisaran 1 jempol. Ada juga yang jempol kaki. Ini yang jempol kaki. Ini yang sejempol. Terus yang tanbik kecilan. Ini juga ada. Bisa dilihat. Nah, ini yang tanbik kecilan. Mau tanbik kecilan, tanbik besaran, kita sudah ready. Ya, kita sudah ready. Dan juga ada lagi Niki, ada ini peluang ini peluang. Nah, silakan tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa. Dari beberapa jenis dari apukat. Ini lagi pengecoran juga karena ini musim kering. Nah, tadi itu sekilasnya ya, sekilas untuk bukti ke bahwasanya kita juga melakukan pengiriman. Kalau misalnya sahabat botanikal tidak percaya, bisa datang ke lokasinya kami yang ada di Dusun Kaliduren, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Dan silahkan datang ke lokasinya kami, mungkin mau ngecek atau melihat lahan kami juga bisa, karena kami juga petani, kami juga pembibit ya. Dan ini salah satu dari yang kita tanam ya kisaran 6 tahun yang lalu, ada juga yang 7 tahun, ada yang kisaran 8 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.